Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul More Kill More Powerful. Sebelum menonton videonya, Mimin sarankan untuk menonton video sebelumnya yang telah Mimin cantumkan di playlist. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah menembaki Beast Firewall, para pemburu pun berjalan menghampiri buruannya yang sudah terbantai, dan salah satu pemburu itu berkata, "Hahaha, perjalanan kita kali ini tidak buruk." Lalu sambil menginjak Beast Firewall, pemburu itu berkata kembali, "Aku berencana kembali, tapi tidak kusangka akan mendapatkan kejutan." Dan temannya pun menanggapi, "Serigala yang besar akan dikuliti, dan anak serigala akan dijual ke arena, dan uangnya akan dibagi nanti." Akan tetapi Shin pun beralih dari kegembiraan para pemburu yang berhasil membantai para Beast Firewall. Terlihat Shin Ying dan Xiaoming sedang memperhatikan para pemburu itu di balik pohon, dan dengan menahan marahnya Shin Ying berkata, "Sialan para bajingan itu." Lalu tanpa berpikir panjang, Shin Ying akan menghampiri para pemburu dan ia pun berkata, "Kalian." Akan tetapi dengan cepatnya Shin Ying ditahan oleh Xiaoming dan ia pun berkata, "Shin Ying, tenanglah." Setelah ditahan oleh Xiaoming, dengan menatap Xiaoming, Shin Ying dengan marahnya ia berkata, "Xiaoming, bukankah kau melihat apa yang sudah mereka lakukan?" Lalu dengan murungnya Xiaoming menjawab, "Ya, aku melihatnya, tapi manusia dan bis adalah musuh bebuyutan. Mereka tidak melakukan hal yang salah." Setelah itu Shin Ying menanggapi, "Tapi para serigala itu sangat baik pada kita." Kemudian dengan termenung Xiaoming berkata kembali, "Aku tahu, akan tetapi mereka itu bis dan kita adalah manusia." Setelah itu tanpa berpikir panjang lagi, Xiaoming langsung menarik tangan Shin Ying dan ia pun berkata, "Ayo kita pergi." Setelah itu, setelah mendengar penjelasan Xiaoming dengan raut muka termenung, Shin Ying menuruti perkataan Xiaoming dengan mengikutinya. Lalu beralih ke Xiaoming sambil berjalan, ia berkata, "Orang-orang itu harusnya adalah Beast Hunter dari kota Kukai. Ayo kita ikuti mereka dan kita bisa pulang," ungkap Xiaoming. Setelah itu beralih ke para pemburu, terlihat pria botak dengan cangklong rokok di mulutnya. Dengan sengarnya ia berkata, "Kurasa tadi aku baru saja melihat dua manusia. Kemana mereka pergi?" Tak lama kemudian orang di samping pria botak itu berkata kembali sambil menunjuk ke arah Shin Ying dan Xiaoming, "Bos, mereka ada di sana." Dan tak butuh waktu lama, dengan melambaikan tangan Xiaoming berkata, "Kami adalah murid dari Martial Art Academy. Kami mengalami kecelakaan sehingga tersesat di sini. Kami harap kalian bisa membawa kami kembali ke kota," ujar Xiaoming. Lalu dengan menatap Xiaoming dan Shin Ying, bos botak berkata, "Murid dari Martial Art Academy," ungkapnya. Akan tetapi raut wajah bos botak berubah menjadi sagne setelah melihat Shin Ying dan ia pun berkata, "Tidak, di alam liar salah satu dari kalian adalah alat pemuas birahi dan yang satu adalah tiket untuk makan daging." Lalu tak beberapa lama kemudian bos botak itu menunjuk mereka dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Xiaoming dan Shin Ying hidup-hidup. Setelah itu, setelah mendengar perkataan dan perintah bosnya, dengan tersenyum sagne, para anak buahnya berkata, "Ada gadis kecil di sini. Kita beruntung, kita akan enak-enak nanti." Kemudian dengan takutnya, setelah mendengar perkataan para pemburu, Shin Ying berkata, "Apa yang mau kalian lakukan?" Akan tetapi berbeda tanggapan Xiaoming atas perlakuan para pemburu terhadap Shin Ying, dan Xiaoming dengan tatapan mengerikannya. Xiaoming berkata, "Kusarankan kalian tidak melawanku." Lalu tak butuh waktu lama setelah Xiaoming selesai berbicara, dengan cepatnya seorang pemburu menyerang Xiaoming dan berkata, "Bacot, kau cuma anak kecil, beraninya pura-pura menjadi serigala besar di depanku." Tetapi dengan entengnya Xiaoming menahan serangan pemburu itu, dan setelah itu sambil menatap pemburu yang menyerangnya, Xiaoming berkata, "Aku harus bilang, beberapa manusia bahkan jauh lebih menjijikan daripada bis."
Lalu dengan sekuat tenaga Xiaoming memukul para pemburu itu sehingga membuat pemburu itu terpental dan mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Kemudian dengan tenangnya setelah memukul seorang pemburu, Xiaoming berkata, aku merasa nyaman sekarang." Setelah itu dengan mengejek para pemburu, Xiaoming berkata kembali, "Apa yang kalian lakukan? Ayo cepat kita selesaikan." Dengan marahnya, bos botak berkata, "Dasar anak dajjal, ayo maju, ayo kita bunuh dia." Setelah itu tanpa berlama-lama lagi, anak buahnya pun menyerang Xiaoming seraya berkata, "Siap bos, dan kau anak yang cari mati." Kemudian dengan tersenyum melihat peluru yang menuju ke Xiaoming, ia berkata, kalian terlalu lambat." Dan tak butuh waktu lama, Xiaoming pun melesat menuju para pemburu dengan menggunakan skill Thunderbolt. Seketika dengan sangat cepatnya Xiaoming pun sudah menumbangkan para pemburu itu dan hanya menyisakan bos pemburu. Lalu Xiaoming menghampiri bos pemburu itu dan dengan terkejut setelah melihat serangan Xiaoming, bos pemburu itu berkata, apa yang terjadi?" Lalu disusul oleh tatapan mengancam. Xiaoming berkata, "Sebagai Beast Hunter kota Kontai, kenapa kalian menyerang murid Martial Art Academy?" Akan tetapi tanpa menghiraukan ancaman Xiaoming dengan bersiap mengeluarkan skillnya, bos pemburu berkata, "Bangsat, beraninya kau bocah yang masih belum tumbuh jembut mempertanyakanku." Kemudian setelah menyelesaikan perkataannya, bos pemburu melancarkan tinjunya yang diselimuti aura kuning di lengannya sambil berkata, "Rasakan ini, Fiery Fist." Tetapi dengan izinnya Xiaoming menahan tinju bos pemburu itu. Setelah itu sambil mematahkan tangan bos pemburu dengan tatapan mengerikannya, Xiaoming berkata, "Ini adalah kekerasan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Ayat 15. Dan aku bisa menghukummu dengan mengeksekusimu di tempat." Lalu dengan teriakan yang sangat kuat setelah tangannya dipatahkan, bos pemburu itu berkata, tanganku." Kemudian tanpa menyadari posisinya yang terancam mati, bos pemburu itu mengancam Xiaoming dengan mengandalkan identitas komandannya. Akan tetapi tanpa memperdulikan ucapan bos pemburu itu, Xiaoming menendang dengan sangat kuat sehingga membuat seteguk darah keluar dari mulutnya. Dan Xiaoming berkata, "Siapapun komandanmu yang ada di belakangmu itu tidak berguna." Setelah itu Xiaoming melanjutkan menyerang bos pemburu tanpa memberi bos pemburu bernapas, dan di sela-sela menyerang Xiaoming berkata dengan marahnya, "Kau yang menyerangku dan kau juga harus mati hari ini." Kemudian setelah menerima serangan dari Xiaoming dengan berlutut kesakitan, bos pemburu itu berkata dengan berteriak, "Komandan kami tidak akan mengampunimu, bajingan." Akan tetapi tanpa berbelas kasihan dan tak takut atas komandan bos pemburu itu, dengan kejamnya Xiaoming menginjak kepala bos pemburu itu. Lalu dengan tatapan mengerikannya Xiaoming berkata, "Kalau begitu biarkan dia datang ke sini." Setelah itu setelah menghabisi bos pemburu itu dengan melihat Xinjing, Xiaoming berkata, "Xinjing, apakah kamu baik-baik saja?" Dengan terkejut sambil menggendong bayi Firewolf, Xinjing menjawab, "Ya, aku baik-baik saja." Lalu dengan menunjukkan para bayi Firewolf, Xinjing berkata kembali, "Tapi mereka..." Kemudian dengan raut wajah memohon, Xinjing meminta untuk membawa mereka bersama kita. Mereka pasti akan mati jika meninggalkan mereka di sini. Lalu dengan berjalan menuju ke mayat para pemburu, Xiaoming menjawab, "Baiklah, saya akan membersihkan jarahan tim pemburu binatang ini. Harusnya mereka memiliki beberapa perbekalan yang cukup untuk bertahan sementara waktu." Dan tak butuh waktu lama setelah memeriksa bos pemburu, terlihat ada sebuah benda jatuh dari sakunya. Lalu dengan cepatnya Xiaoming mengambil benda itu dan ia pun berkata sambil melihatnya, ini kristal darah." Dengan kebingungannya dan tidak tahu, Xinjing bertanya ke Xiaoming, "Xiaoming, apa itu kristal darah?" Setelah itu sambil melihat kristal darah di tangannya, Xiaoming menjelaskan, kristal darah adalah kristal yang dapat memadatkan energi dari energi darah yang terkonsentrasi sampai batas waktu tertentu.
Dan setelah seni bela diri menyerapnya, itu dapat meningkatkan ki darah. Lalu setelah menjelaskan ke Xinjing, Xiaoming bergumam, saya tidak pernah berpikir bahwa saya bahkan bisa mendapatkan begitu banyak barang bagus. Sepertinya tim pemburu binatang buas ini tidak sederhana. Sungguh hari yang beruntung, gumamnya. Dan tak butuh waktu lama setelah menyelesaikan memeriksa semua perlengkapan para pemburu, Xiaoming mengajak Xinjing untuk pergi dan Xiaoming pun menjelaskan bahwa bau darah mungkin menarik binatang lain mendekat ke area ini. Setelah itu, Xin pun berpindah di hutan yang sama. Terlihat para anggota pemburu lainnya sedang berjalan di hutan itu, dan salah satu pemburu berkata, "Komandan, sinyal menunjukkan bahwa tim ketiga ada di dekat sini, tetapi mereka belum ada yang ditemukan." Seraya mengabaikan perkataan anak buahnya, komandan itu sambil menunjuk ke suatu tempat, ia berkata, "Saya sudah melihat mereka. Cepat pergi periksa mayatnya dan cari kristal darah." Dan tak butuh waktu lama, anak buah itu melaksanakan perintah dari komandannya. Setelah itu beralih ke Cui Qiang. Sambil bersantai, ia berkata ke seseorang di sampingnya, "Paman Yu, kapan kita akan menangkap rusa bermotif bintang? Dikarenakan bulan depan adalah ulang tahun Xinjing dan aku berencana untuk memberinya anak rusa sebagai hadiah ulang tahun." Akan tetapi tak butuh waktu lama setelah selesai berbicara dengan terkejut, Cui Xiang berkata, "Ya ampun, kenapa begitu banyak orang mati di sini?" Dan beralih ke para anggota pemburu yang sedang memeriksa para mayat, dan salah satu pemburu berkata, "Komandan, kami tidak menemukan kristal darah dari orang-orang ini." Setelah itu, setelah mengetahui kristal darah tidak ada, dengan tatapan menyeramkan, Komandan Yue berkata, "Tuan muda, saya minta maaf. Rusa bermotif bintang Anda mungkin harus menunggu sampai masalah ini selesai. Dikarenakan seorang pencuri mencuri barang-barang kami, saya harus mengambil barang-barang itu terlebih dahulu." Kemudian beralih di suatu tempat. Terlihat bangunan-bangunan terbengkalai dan sebuah kota yang kosong karena inflasi para bis. Xinjing dan Xiaoming sedang berjalan di area tersebut. Dan dengan terherannya sambil melihat gedung-gedung tinggi, Xinjing berkata, "Xiaoming, di mana kita? Mengapa ada begitu banyak bangunan dan beberapa bangunan di sini bahkan lebih tinggi dari Sky City?" Setelah itu, Xiaoming pun menghentikan langkahnya, lalu sambil menatap gedung-gedung itu, ia berkata, "Ini adalah pusat komersial era lama dan dulu sangat ramai dengan banyak orang datang dan pergi setiap hari. Dan saat itu belum ada binatang buas yang muncul di sini." Setelah itu, Xiaoming pun melanjutkan perjalanannya dan Xinjing pun sambil berlari menghampiri Xiaoming, ia berkata kembali, "Tempat ini sepertinya berada di dekat pusat hutan. Jadi jika kita ingin keluar, bukankah kita harus berjalan ke arah luar?" Lalu dengan memperhatikan area di sekelilingnya dan memikirkan sesuatu, ia menjawab, "Tidak, kita tidak akrab dengan hutan ini. Dan jika kami berjalan secara acak, kami mungkin menghadapi bahaya." Setelah itu, Xiaoming pun bergumam, "Dan kita juga bisa mencegah diri kita dari blokade oleh rekan tim pemburu binatang yang saya bunuh," gumam Xiaoming. Dan tak beberapa lama kemudian, alur cerita manhwa komik yang berjudul More Kill More Powerful berakhir. Jadi tunggu kelanjutan ceritanya hanya di My Chris Channel. Terima kasih atas dukungannya. Bye bye.